Karena pandemi dan tergugat Ferry Irawan terjangkit COVID-19, sidang perdana kasus gugatan cerai Anggia Novita terhadap Ferry baru digelar 26 Agustus mendatang. Pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan berharap Ferry bisa hadir setelah masa isoman dan recovery-nya selesai. Sebagai penggugat, Anggi berharap yang tengah menjalani recovery akibat penyakit stroke yang bisa dideritanya, berharap bisa hadir di sidang perdana yang beragendakan mediasi. Perkara tersebut telah masuk ke register Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 26 Juli 2021 dan telah ditentukan penetapan hari sidangnya tanggal 27 hari ini, 27 Juli 2021. Sedangkan agenda persidangan pertama nanti tanggal 26 Agustus 2021 pada hari Kamis. Jadi, 26 Agustus? 26 Agustus 2021. Hari Kamis, itu agenda sidang perdananya. Saya nggak mau terlalu jauh, takutnya nanti takut salah. Ya, takut salah, nanti takutnya saya juga jatuhnya jadi gibah, jatuhnya jadi fitnah, jatuhnya jadi cuma yang itu aja. Saya ya sudah, kalau memang ini udah kehendak Allah jalan yang terbaik, ya saya hanya bisa jalannya. Dan juga semuanya jelas gitu kan, asal muasalnya ya, sebab musababnya gitu aja. Profesional kok, kita semua profesional kok. Ya istilahnya mau nusuk dari belakang, nusuk apaan ya kan. Ya emang saya mau cerai kok, cuma kebetulan. Berbeda dengan Anggia yang mantap ingin menghadiri sidang, Ferry seolah belum siap duduk di kursi panas pengadilan. Selain masih menderita COVID dan saraf kejepit, mentalnya juga sedang tidak stabil. Setelah menggelar konferensi pers sambil berurai air mata, keluarga besar menyatakan bahwa Ferry harus istirahat panjang dan tak boleh berpikir berat karena bisa mengganggu saraf otaknya. Yang dulu itu dibilangnya kata dokter itu dystonia. Nah, tapi kan itu udah lama ya, udah 10 tahun lah. Jadi kalau yang sekarang itu memang yang dulu itu kambuh, tapi ditambah sekarang sakitnya yang saraf kejepit. Prof Yusuf ternyata dia tidak ke rumah ke Prof Yusuf Misbah, katanya ke Ibu Dokter Indah. Saya belum sempat nge-telepon Dokter Indah sih. Tapi saya pikir buat apalah, gua gak ada guna juga ya buat saya. Yang penting sekarang sih kejujuran aja sih kalau orangnya sakit gitu. Ya kalau ada beritanya kan pembuluh darahnya. Kalau pembuluh darah pecah itu namanya saya stroke. Ya kalau namanya stroke itu udah pembuluh darah pecah, itu nggak bisa apa-apa, udah dirawat di rumah sakit, ya kan? Kalau dia masih ngomong bisa jalan, itu dia bukan stroke, bukan pembuluh darah pecah. Paling mungkin yang dia punya itu ya lupa saya. Ya saraf kejepit mungkin ya. Bukan karena Mas Ferry sedang dalam keadaan tidak sehat, sejak dari sebelum Lebaran tersebut, Mas Ferry kan sudah tidak ada di rumahnya lagi. Ya, berbeda dengan Anggia, hingga kini kubu Ferry belum mengutus pengacara untuk mengawal sidang dan berbicara di depan awak media. Tapi andai Ferry sudah mengutus pengacara, kubu Anggia siap berjibaku di meja hijau. Terlebih pernikahan Anggia dan Ferry yang terjadi tahun 2009 silam diikat oleh perjanjian pranikah untuk menjaga harta bawaan masing-masing. Karena itukah Ferry tak berkutik ketika diusir dari rumah Anggia? Enggak, harta goni apaan? Enggak lah. Ya kita kan udah pakai perjanjian bisa harta ya waktu itu ya, gitu kan. Pranikah. Kan dia bilang gitu. Ya udah saya bikin waktu itu, gitu loh. Tapi pada intinya sih saya sih tadinya enjoy aja ya, karena saya pikir Allah memberikan rezeki lebih sama saya. Ya walaupun apapun ya saya tetap bantu dia juga gitu kan. Penyebabnya apa? Memang karena mereka berdua tidak punya anak dan mereka berdua punya perjanjian pranikah, jadi hanya murni untuk perceraiannya saja. Saya nggak tahu ya, sebaik apapun saya mungkin memaafkan mereka salah aja. Seperti saya tadi bilang, wallahu a'lam bishawab, saya tidak mau termasuk adiknya lah. Adiknya itu punya urusan dulu ditipu sama orang,
saya yang beresin masalahnya. Ratusan juta, saya yang cari kemana-mana. Tapi gak ada artinya buat mereka itu semua. Ya, mungkin memang udah dalam hidup saya seperti ini, gak apa-apa. Sosok Yuyun Sukawati yang pernah terkenal lewat sinetron Jin dan Jun yang ditayangkan RCTI kembali menjadi perbincangan warganet sejak kasus KDRT-nya mencuat. Yuyun melaporkan suaminya Fajar Umbara ke Polda Metro Jaya, namun sidang kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Setelah tertunda 3 minggu karena Fajar terjangkit COVID-19, kemarin Yuyun dan putranya hadir sebagai saksi. Kronologi KDRT versi Yuyun yang terjadi Februari lalu di sebuah apartemen di Jakarta berusaha dibantah oleh kubu Fajar. Benarkah Fajar merasa tak pernah melakukan kekerasan terhadap Yuyun dan putranya? Iya, jadi gini, keterangan saksi itu dari saksi korban sama saksi dari pelapor ada ketidaksinkronan. Artinya ceritanya itu tangan itu saksi korban mengatakan bahwa dia begitu dijambak, didorong itu tidak sampai jatuh. Tapi saksi pelapor bahwa didorong sampai terjatuh. Nah, di situ saja kita sudah tahu bahwa itu saja sudah berbeda. Bagaimana mungkin kalau seandainya itu tidak jatuh, kok itu tangan bisa sampai luka, bisa sampai bengkak begitu gitu. Itu saja sebenarnya sudah ketahuan. Karena menurut keterangan dari klien kita, itu memang anak itu sebelumnya sudah sering ngamuk-ngamuk. Jadi kalau dia itu ribut suka ngamuk-ngamuk sendiri kayak gitu. Jadi kayak menyakitin diri sendirinya, dia pukul-pukul tembok. Makanya sebelum kejadian itu tanggal 23 itu mereka udah pernah haji Naim juga. Nah, anak aku nggak pernah namanya yang ngamuk-ngamuk sendiri, atau kenapa kok dibalik-balikin gitu loh. Justru Fajar itu yang sangat temperamen. Fajar ini selama saya hidup sama dia, saya tuh selalu tertekan karena segala sesuatu kalau ada omongan yang tidak sesuai dengan hatinya dia gitu, dia langsung tuh, Fajar tuh langsung ngomong kata-kata kasar, main tangan gitu. Anak saya tuh udah paling diem, dia cuma nahan lihat ibunya sama Fajar itu dipukulin, dihina. Jadi sudah cukup menahan. Akhirnya pada waktu kejadian itu dia ngebela saya. Tapi akhirnya malah jadi anak saya jadi korban gitu. Yang di temperamen ini yang mana? Justru jangan ngebalikin yang temperamen, justru Fajar gitu. Mungkin yang udah kenal Fajar sudah tahu bagaimana karakternya Fajar. Gitu aja. Keluarganya pun mungkin tahu gimana. Jadi jangan ditutupin lah gitu. Itu aja. Anak dia nggak pernah, dia kalau nggak ada sebabnya nggak mungkin dia lihat ibunya dipukul kan otomatis namanya anak ngebela ibunya karena sudah terlalu lama kan. Kubu Fajar boleh memutarbalikkan fakta, tapi Yuyun optimis dengan bukti visum dan hasil ronsen tangan kanan putranya yang retak, ia bisa menang melawan Fajar. Yuyun berharap sidang KDRT-nya cepat selesai karena ia ingin melanjutkan hidupnya sebagai single parent. Lalu benarkah Fajar tak mau cerai dari Yuyun? Susunlah kan nanti langkah selanjutnya kita akan mengusulkan pembelaan nanti waktu pembuktian, yaitu nanti next step kita upayakan yang terbaik untuk Fajar lah. Apapun yang kita lakukan, kita all out kok ya. Kasus narkoba yang membelit Jennifer Jill Supit alias Mami Ipel, istri aktor Ajun Perwira, sudah memasuki pembacaan tuntutan. JPU Pengadilan Negeri Jakarta Barat menuntut Mami Ipel dengan hukuman 6 bulan penjara potong masa tahanan dan 3 bulan rehabilitasi. Jika Mami Ipel sudah dijebloskan ke penjara sejak Februari lalu, artinya bulan depan, jika vonis hakim sesuai tuntutan JPU, Mami Ipel akan bebas. Benarkah fakta itu membuat tim kuasa hukum Mami Ipel tak perlu susah payah membuat pledoi atau nota pembelaan? Jadi barusan kita sudah mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum kepada
saudara JJ bahwa concern kami terhadap tuntutan itu adalah bahwa kejaksaan dalam hal ini sepakat terhadap saudara JJ dilakukan rehab. Nah, nanti kami juga dalam pembelaan juga tentunya akan memperjuangkan bagaimana di dalam pembelaan itu seorang yang penyalahguna maupun pecandu, rehab itulah yang terbaik. Nanti kita akan berjuang bahwa yang paling penting di sini adalah rehab. Itu kan tuntutan. Karena bagaimana dia mau sembuh kalau tidak direhab? Sementara di rutan tidak ada fasilitas rehab. Dan tentunya supaya dia bersih, supaya dia bangkit kembali, pulih keadaannya, dilakukan rehab. Tuntutan JPU terhadap Mami Ipel memang tak seberat bayangan netizen. Pasalnya sebulan sebelumnya, Mami Ipel yang dikembalikan rutan Polda Metro Jaya pasca rehabnya dihentikan, dikabarkan depresi dan sakau di sel tahanan karena takut dihukum berat. Terlebih saat bersamaan, Ajun dan Vilo putranya didiagnosa menderita COVID. Lantas bagaimana kondisi Mami Ipel dan Ajun sekarang? Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya kami sampaikan, bahwa kondisi dia yang awalnya direhab 46 hari, 45-46 hari, tiba-tiba dipindahkan ke rutan, berarti program rehabilitasi tidak berjalan dengan baik, pasti membawa dampak pada dirinya. Sama seperti orang lagi sakit, tiba-tiba di stop pengobatan, pasti ada dampak. Oh iya. Jadi dia sudah dengan masalah dirinya yang belum pulih dari rehabilitasi, pengananannya, tambah lagi suaminya dan anaknya sakit COVID, pasti pukulan terberat buat dia. Sangat berat. Siapapun yang mengalami pasti berat. Tentunya kami akan berjuang tidak sampai, fokusnya adalah bagaimana sependapat dengan rehab ini. Solusi yang terbaik adalah dimanapun, even di Amerika sekalipun, awalnya menghukum seorang pemakai. Kemudian mereka menyadari bagaimana mungkin menghukum orang yang pernah sakit. Keluar pasti dia akan kambuh. Nah, Amerika merubah program ini. Dan spiritnya juga ada di Indonesia. Bahwa seorang pecandu, seorang penyalahguna maupun korban, kewajibannya menurut hukum direhab. Dan didukung oleh SEMA Mahkamah Agung. Apalagi dalam SEMA itu, di bawah 1 gram pemakaiannya, itu rehab.